البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 149 dari surat Ali Imran, juz yang keempat. Ayat yang ke-149 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya barang siapa saja yang mentaati orang-orang kufar di dalam beribadah sehingga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah neraka jahanam wal a'yadu billah. Dan juga peringatan yang sangat keras mengenai seseorang yang keliru di dalam mencari teman duduk. Nah, bersahabat, berteman, itu upayakan mencari teman yang baik, yang jujur, yang siap menerima nasihat dan juga siap untuk menasihati kalau saudaranya keliru. Karena sangat banyak dalilnya mengenai dorongan dan anjuran di dalam mencari teman duduk. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti atau beserta agama temannya. Jadi lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena penyesalan di kemudian hari tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang menyesal di kemudian hari, sebabnya ketika di dunia dia keliru dalam mencari teman, keliru di dalam mencari sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Artinya apa? Pada suatu hari yang orang tersebut menyesal dalam keadaan menggigit jari jemarinya. Nah, menggigit jari jemarinya karena nyesal tadi itu. Dia seraya berkata, "Duhai seandainya dulu di dunia yang aku tempuh itu adalah jalannya Allah dan Rasulnya. Yang aku tempuh adalah orang-orang yang beriman." Kemudian dia mengatakan, ya wailata, duhai celakalah, laitani, kalau seandainya dulunya aku lam attakhidh fulanan khalila. Kalau seandainya dulu di dunia aku enggak menjadikan si fulan itu seorang teman. Bayangkan, teman jelek pengaruhnya besar. Sampai di hari kiamat, di akhirat pun orang menyesal gara-gara teman yang jelek tadi itu. Ternyata teman jelek tadi bagaimana? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala padahal telah datang kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana orang tadi yang teman jelek tadi menyesatkan seseorang yang menyesal tadi itu. Allah musta'an. Dan sungguh setan itu memang benar-benar menghinakan manusia. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah ata'na ar-rasula. Terus Naam, dalam surat Ahzab itu ya, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na ar-rasula wa qalu ya
Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Bayangkan ini. Berbahaya sekali. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, suatu hari yang wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke dalam api neraka. Kemudian mengatakan, dua seandainya dulu aku mentaati Allah dan Rasulnya, mengambil jalan Allah dan Rasulnya. Dulunya wahai Rabb kami, dulu aku malah justru ngikutin bapak-bapak kami, jejaknya nenek moyang kami. Akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Penyesalan di akhir. Penyesalan di akhir. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Taala berfirman, perhatikan baik-baik, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kufar, niscaya mereka akan membikin kalian murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian berbalik arah. Semula beragama Islam langsung berubah menjadi agama selain Islam. Allah musta'an. Fatanqalibu khasirin, dan akhirnya kalian pun akan apa? Akan berbalik menjadi orang-orang yang rugi. Karena agama selain agama Islam itu agama yang merugikan. Agama yang apa? Yang merugikan. Karena agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya apa? Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, tidak diterima sedikit pun dari amalan atau agama orang tersebut. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Tapi antum saksikan, buktinya sekarang kalau kita lihat banyak orang kafir yang mereka punya mobil mewah, ya enggak? Istana, gedung, kaya raya, hidupnya tenang, tentram. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Nah, maksudnya? Nah, perhatikan baik-baik, namanya istidraj. Istidraj itu penguluran waktu saja. Mengulur-ulur waktu adab mereka. Nanti kalau sudah datang adabnya, saatnya langsung tidak bisa mengelak dia. Apa maksudnya ya? Antum saksikan kan kadang orang kufar, orang yang beragama selain Islam, kaya raya, mewah hidupnya, tenang, tentram, paham ya? Mobilnya sekian banyaknya, misalkan gedungnya tinggi, tapi mereka orang kufar. Kok bisa ya? Katanya orang kufar itu disengsarakan. Kita katakan itu namanya apa? Istidraj. Namanya apa? Istidraj. Istidraj itu adalah penguluran waktu untuk mereka saja. Biarkan mereka bersenang-senang. Tapi nanti di akhirat bagaimana? Sebagai bahan api neraka jahanam. Kekal di dalamnya sudah. Nah, jangan tertarik sama sekali. Kita walaupun istilahnya hidup sederhana, miskin pun, fakir pun, selama masih muslim, apalagi sunni salafi, sudah insyaallah taala biidznillah, kalau mati di atas Islam dan sunnah, mati di atas seluruh kebaikan semuanya. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lihat. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi in tuti'ul ladzina jahadu uluhiyati wa lam yu'minu bi rusuli minal yahudi wan nasara wal munafiqin wal musyrikin fima ya'murunakum bihi wa yanhaunakum anhu. Perhatikan baik-baik ini. Yudillukum an tariqil haqqi wa tartaddu an dinikum fata'udu bil khusranil mubin wal halakil muhaqqaq. Artinya apa? Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman maksudnya, dan beramal dengan syariatnya, perhatikan baik-baik artinya, jika kalian mentaati orang-orang yang menentang, yang berpaling dari uluhiyahku, maksudnya berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak beriman terhadap para rasulku dari kalangan orang-orang Yahud wan Nasara, dan dari kalangan orang-orang munafikin dan musyrikin. Na'am barakallahu fikum, berpaling pada perkara yang mereka sudah diperintahkan dengannya dan mereka sudah dilarang darinya. Niscaya apa? Yudillukum an tariqil haqqi. Mereka akan menyesatkan kalian dari jalan yang benar. Jadi kalau kita mentaati orang-orang kufar, orang-orang munafikin, itu bukan kebaikan, justru akan mereka membalik kita menjadi orang-orang yang murtad. Na'am, Allahul musta'an. Kita lihat. Wa tartaddu an dinikum, dan akhirnya kalian murtad
keluar dari agama kalian. Karena orang Yahud dan Nasara itu enggak pernah ridho. Tidak akan pernah ridho sampai mereka meraih cita-cita mereka, yaitu membuat kaum muslimin murtad dari agama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Walan tarda ankal yahudu na'am ahsan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Niscaya orang Yahud dan Nasara itu enggak akan pernah ridha kepada kalian sampai engkau mau ngikutin agama mereka. Bayangkan. Dengan berbagai macam wasilah perantara, teknologi yang canggih pun dari orang kafir, tujuannya bagaimana caranya kaum muslim terlalaikan. Waliyadzubillah. Allahumma musta'an. Jadi enggak pernah ridha mereka. Tidak akan pernah ridha orang Yahud wan Nasara. Allahumma musta'an. Kita lihat. Fata'udu bil khusranil mubin wa halakil muhaqqaq. Akhirnya kalian pun akan kembali dalam keadaan membawa kerugian yang nyata dan kebinasaan yang pasti. Ngeri sekali barakallahu fikum. Teman duduk harus kita perhatikan baik-baik. Teman duduk yang baik itu bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Paham ya? Yang mana penjual minyak wangi, antum duduk di dekatnya saja sudah tercium bau wangi. Paham ya? Tercium bau wangi. Nah, kalau seandainya antum punya uang bisa beli. Kalaupun seandainya dia kasih pun kita sudah kena percikan minyak wangi, serba wangi. Duduk dengan teman dengan teman yang baik tadi. Maksudnya kalau antum mencari teman duduk yang baik, walaupun antum sendiri enggak baik, akan orang lihat antum baik. Maksudnya. Tapi kalau teman jelek bagaimana? Teman jelek itu dipermisalkan bagaikan orang yang berteman dengan pandai besi. Pandai besi yang antum saksikan di pasar-pasar itu yang ada 2 tabung itu diginikan itu untuk ngolah apa? Apinya biar nyala-nyala itu. Nah, itu antum perhatikan baik-baik. Antum berteman duduk dengan pandai besi, imma tercium bau bakar, bau yang enggak sedap, ya enggak. Kalau seandainya apinya tadi keluar kena percikannya, sobek baju antum. Paham ya? Intinya serba apa? Serba tidak bagus di situ. Ini hanya permisalan. Maksudnya kalau teman jelek, walaupun antum bagus, teman antum jelek, orang akan nilai si fulan bagaimana ini? Katanya Ahlus Sunnah, kok temannya para perampok, para pembegal. Nah, jelek kan? Padahal dia bagus. Karena teman yang jelek tadi itu. Hati-hati. Jadi mencari teman itu upayakan mencari apa? Teman yang baik, yang bagus. Contoh yang lain seperti orang yang sakit digabungkan dengan orang-orang yang sehat. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala terkadang penyakit itu menular. Paham ya? Karena digabungkan tadi itu. Awalnya dia enggak sakit, sehat-sehat saja. Berteman dengan orang-orang yang sakit, yang kira-kira apa? Penyakitnya menular, berbahaya misalkan, dia pun akan terkena juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, mencari teman duduk itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita misalkan sudah pulang kampung di masyarakat, jangan sembarang mencari teman duduk. Carilah dari kalangan Ahlus Sunnah. Kalaupun orang awam yang tidak banyak komentar, yang mereka mudah dinasihati, paham ya? Yang lunak hatinya. Tapi kalau temannya teman berandalan, tahu berandalan antum? Berandalan, teman-teman yang jahat, teman-teman yang sukanya mabuk-mabukan, sukanya berjudi, mau tidak mau lama-lama dia pun akan terpengaruh. Kalaulah seandainya dia enggak main judi, orang akan mengatakan si fulan tuh katanya mondok di Darut Taqwa katanya, atau mondok di Ma'had Al-Sunnah. Tapi kok kalau di rumah setiap kami lihat kok temannya sama orang-orang penjudi ya. Nah, dia enggak judi dia. Gara-gara teman duduk tadi, hati-hati. Teman duduk pengaruh besar. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ikhwan fid din, azzani wa azakumullah. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-150 menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah enggak perlu takut dengan musuh-musuh Allah. Karena Allah Ta'ala akan tancapkan rasa takut di dada-dada, di hati-hati orang-orang kufar. Bahkan walaupun mereka belum berangkat pun sudah takut duluan. Apa maksudnya ya? Nah, kisahnya nanti akan kita lihat bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tetap menolong orang-orang yang beriman dan bersabar. Qala Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzi, atau sebelumnya barakallahu fikum ayat yang ke-150 Allah Ta'ala menyatakan, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Jadi untuk pertolongan itu enggak perlu antum minta bantuan orang kafir. Nah, perhatikan baik-baik, enggak perlu minta bantuan orang kafir. Tapi cukup antum apa?
menyandarkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik ini. Balillahu maulakum, bahkan Allah taala yang akan menolong kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah zat yang senantiasa menolong sebaik-baik pertolongan. Jadi kalau bertemu musuh kok takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan yang sangat berbobot ini, walaupun pendek, singkat, padat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ungkapan ini diucapkan oleh Khalilullah Azza wa Jal, di antaranya Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad saat itu ketika ditakut-takutin, diultimatum oleh orang-orang kufar Quraisy, mereka musuh-musuh berkumpul hendak membunuhmu wahai Muhammad, hendak menghancurkanmu atau semisalnya. Apa yang Rasulullah ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak takut Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami dan sebaik-baik penolong. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya bikin makar, bapaknya enggak sembarangan. Bapaknya Azar bikin makar karena Ibrahim enggak turut dengan bapaknya, akhirnya apa? Bapaknya hendak membakar Ibrahim alaihissalam. Dinyalakanlah api. Kemudian dengan pasukan-pasukannya memaksa Ibrahim alaihissalam untuk masukkan dalam api tersebut. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ucapan tersebut walaupun pendek, barakallahu fikum, antum meyakini sudah. Ucapan ini ucapan yang sangat kuat sekali. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah dilemparkan, ternyata Allah taala berikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang menyala-nyala yang panas itu menjadi dingin. Dingin dan menyelamatkan, bukan semata-mata dingin saja, dingin dan menyelamatkan. Allah taala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Dingin apinya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lupa apa? Coba antum. Coba diucapkan. Antum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ba'as khair insyaallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pendek, singkat, padat. Antum misalkan lagi lewat di perjalanan malam hari, jangan-jangan ada pembegal, khawatir, ucapan itu sudah. Biidznillah insyaallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paham ya? Enggak perlu takut sudah. Nah, lewat di gelap-gelap kok pohonnya goyang-goyang, hasbunallahu wa ni'mal wakil, lewat saja. Nah, hati-hati ya. Enggak boleh jadi orang penakut, enggak boleh. Takut apa? Takut jin, jangan. Nah, belum mengalami penampakan, enggak perlu takut antum, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah innahum lan yansurukum balillahu nasirukum. Sesungguhnya mereka orang kufar enggak akan menolong kalian. Akan tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menolong kalian. Wa huwa khairun nasirin. Yang mana Allah taala sebaik-baik penolong. Fala yahtaju ma'ahu ila nusrati ahadin. Maka Allah taala enggak butuh bersamanya orang lain untuk memberikan pertolongan. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Itu ayatnya ya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah ada pertolongan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana dan juga maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala, pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, ayat yang ke-151. Perhatikan baik-baik. Ayat ini sangat bagus sekali karena mengenai rentetan kisah yang terjadi di perang Uhud, barakallahu fikum, sudah kita lewati pembahasannya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswadz zalimin. Artinya, sungguh kami akan tancapkan di hati-hati mereka orang-orang kafir rasa takut dan khawatir. Bayangkan, takut duluan. Dengan sebab apa? Dengan sebab karena mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi sultana, yang mereka tidak punya bukti, tidak punya argumen, enggak punya dalil mereka. Hanya mengikuti hawa nafsu. Hanya mereka ada orang-orang yang sombong. Allah musta'an. Kita lihat, wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa bi'sa mathwadz zalimin, yang mana api neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang zalim. Wal iyad billah. Na'am, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah,
Sanaqdhifu fi qulubil ladzina kafaru asyaddal faz' wal khauf. Sungguh kami akan menancapkan, meletakkan di hati-hati orang-orang kufar rasa takut yang sangat dan mengagetkan. Orang kufar. Nah, bisa dari isyrakihim billahi alihatan maz'umatan, dengan sebab perbuatan mereka mensekutukan Allah Ta'ala dengan ilah-ilah yang mereka anggap adalah ilah. Apa maksudnya? Seperti itu. Allah musta'an. Sebabnya karena mensekutukan Allah Ta'ala apa? Tancapkan di dada-dada mereka, di hati-hati mereka rasa takut waliyadzubillah. Naam. Laisa lahum dalilun aw burhanun 'ala istihqaqiha lil ibadah ma'allah. Mereka enggak punya sedikit pun dalil, tidak punya bukti, tidak punya argumen akan keberhakan ilah-ilah yang mereka sembah bersama Allah Ta'ala. Enggak punya bukti sama sekali. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat, fahalathum fid dunya, akhirnya mereka mendapatkan di dunia ini ru'bun wa hala'un minal mu'minin, mendapatkan rasa takut dan juga kebimbangan, kegoncangan, kesedihan. Intinya apa? Rasa yang takut dari kalangan orang-orang mukminin. Maksudnya bertemu orang-orang mukminin takut mereka. Sebenarnya di perang Uhud kalau antum perhatikan, awal mulanya menang enggak awal mulanya? Menang. Tapi bisikan syaitan yang terkutuk gara-gara ghanimah harta rampasan perang, akhirnya terbujuk juga. Padahal kalau seandainya mereka mau mentaati Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan Jabal Uhud, bayangkan itu. Niscaya insyaallah kemenangan pun besar. Tapi karena ada kemaksiatan di situ, justru mereka tertarik dengan ghanimah tadi. Ya kaum, ghanimah. Wahai kaum, ini ada ghanimah. Turunlah mereka semuanya. Ada beberapa orang yang tetap kokoh di situ, tapi kan sedikit. Paham ya? Yang turun tadi ternyata apa? Kaum kufar mengatur siasat politik mereka, memutar balik, ya, putar balik. Akhirnya orang-orang muslimin yang turun ke bawah tadi, rebutan ghanimah, dibantai dari atas. Yang atas masih ada cuma sedikit. Kalah. Nah, kekalahan di perang Uhud sebagai pelajaran bahwasanya mentaati perintah Allah dan Rasulnya itu sangat penting sekali. Jangan sekali-kali kita menyelisihinya. Akibatnya kekalahan tadi. Nah, barakallahu fikum. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan bagi kaum mukminin, ada yang mati syahid, namun itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Menyelisihi perintah Rasulullah itu sangat berbahaya sekali. Sangat apa? Berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum, amma makanuhum fil akhirah alladhi ya'mun, adapun tempat mereka di akhirat yang memang tempat kembali mereka, fahuwan nar, yaitu neraka. Tempat kembali mereka semuanya neraka, orang kufar. Enggak ada satu pun yang masuk surga. Wa dzalika bisababi dzulmihim wa 'udwanihim, yang seperti itu sebabnya karena kezaliman mereka dan juga permusuhan mereka. Wa sa'a hadzal maqam maqaman lahum, dan sejelek-jelek tempat ini adalah tempat untuk mereka. Maksudnya orang-orang kufar, mereka mau tidak mau, baik atau tidak di dunia, itu semuanya di akhirat gak ada nilainya sama sekali. Di akhirat sebagai bahan api neraka jahanam, kekal di dalamnya. Paham ya? Kekal di dalamnya. Nah, baik orang kafir yang asli maupun orang kafir yang apa? Yang murtad. Karena sudah kita lewati, kekufuran ada dua macam. Kufrun yang asli sejak awal yang adalah kekufuran dan orang kafir, ada yang murtad. Semula dia muslim, kemudian berpindah agama menjadi agama selain agama Islam, dikatakan murtad, itu juga kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka. Pamannya Rasulullah saja, Abu Thalib, yang kelihatannya sangat bagus pembelaannya terhadap Rasulullah mulai awal kali dakwah hingga Rasulullah sejak kecil beliau asuh, dagang ke Syam pun beliau ajak juga, tapi Abu Thalib, nah barakallahu fikum, tidak selamat dari api neraka. Kekal di dalamnya. Hanya saja mendapatkan keringanan, yaitu azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib. Apa azabnya? Adab yang paling ringan. Adab yang paling ringan itu adab yang ditimpakan kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Apa itu? Awas. Apa itu, Husain? Ngapain? Memakai sendal dari neraka. Dalam riwayat yang seperti itu, teman, riwayat yang akurat dan juga masyhur, apa itu? Apa? Apa antum? Pada lupa semua antum apa sama? Lupa juga?
Adab yang paling ringan yang diberikan kepada pamannya. Rasulullah, Abu Talib apa? Sendal apa? Eger. Allahu musta'an. Apa? Fajri. Enggak harus pakai Arab, enggak masalah, penting Indonesianya. La bahasa masalah. Dia itu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Paham ya? Itu yang ma'ruf masyhur dalam riwayat seperti itu. Ada juga yang lafaz lain dengan pakai sandal, tapi yang ini sering kita jumpai. Paham ya? Jadi dia berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Dapat syafaat dari Rasulullah, tapi syafaat apa? Syafaat yang bagaimana? Hanya memperingan saja. Syafaat yang memperingan adab saja, bukan mengentaskan. Wa illa kekal enggak dia nanti Abu Talib? Kekal di neraka enggak? Enggak kan? Masya Allah. Allah musta'an. Kekal paham? Allah musta'an. Abu Talib kekal di neraka, kekal enggak? Kekal. Abu Talib kafir, kekal di neraka. Siapa namanya Abu Talib? Wallahu. Siapa namanya? Siapa namanya Abu Talib? Abdu Manaf. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.